Shalom Bapak Ibu, selamat pagi untuk kita semua. Renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 38 sampai ayat 41. Beginilah firman Tuhan. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, "Taruhlah kuali yang paling besar di atas api, dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan nabi itu." Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-sulur liar dan memetik daripadanya labu liar, serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-ngirisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan. Dan segera sesudah mereka memakannya, teriaklah mereka serta berkata, "Maut ada di dalam kuali itu, hai abdi Allah." Dan tidak tahan mereka memakannya. Tetapi berkatalah Elisa, "Ambillah tepung." Dilemparkannya lah itu ke dalam kuali serta berkata, "Cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan." Maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. Saya menyapa kita semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Tema kita pada pagi hari ini yaitu di tengah pergumulan yang hebat, ada tangan Tuhan yang selalu menolong. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita pernah mengalami masalah, pergumulan, dan cobaan yang selalu datang bertubi-tubi di dalam hidup kita. Apakah itu di dalam keluarga, dalam pekerjaan, bahkan di lingkungan di mana kita berada. Tetapi Bapak Ibu, dalam pengalaman hidup kita, saya dan Bapak Ibu sepakat mengatakan bahwa saat pergumulan itu datang, maka di saat itu juga Tuhan akan menyatakan mujizat dan kuasanya di dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita belajar tentang satu kisah mengenai Nabi Elisa yang melakukan mujizat kepada para nabi yang saat itu menghadapi masalah, di mana pada saat itu Gilgal atau negeri di mana mereka berada pada saat itu sedang dilanda oleh kelaparan yang hebat. Dan Bapak Ibu yang terkasih, suatu ketika mereka berkumpul, dan di saat mereka berkumpul, Elisa menyuruh bujangnya untuk mencarikan makanan. Dan bujangnya ini menemukan yang namanya labu liar. Dan kita tahu labu liar adalah makanan yang sangat beracun dan mematikan. Dan Bapak Ibu, tanpa sepengetahuan para nabi ini, ternyata bujang daripada Elisa memasak labu liar ini untuk mereka. Dan Bapak Ibu, apa yang terjadi ketika mereka memakan labu liar itu? Mereka melihat bahwa di dalamnya ada racun maut yang mematikan. Karena di situ ada Elisa, akhirnya dia menyuruh untuk mengambilkan tepung, dan dia menaruh tepung itu di dalam labu liar itu, dan labu liar itu berubah menjadi makanan yang lezat dan dibagi-bagikan kepada para nabi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini mujizat yang luar biasa. Makanan yang beracun itu diubahkan menjadi makanan yang lezat oleh Elisa. Meskipun mereka sedang bergumul tentang keadaan pada saat itu, tetapi karena ada Tuhan yang selalu menolong, yang selalu setia menemani hidup mereka, akhirnya pergumulan itu diselesaikan dalam waktu yang cepat. Tentu kita bertanya, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena kita tahu dan percaya bahwa
Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang percaya kepadanya mengalami kesulitan. Justru Allah merindukan bahwa umatnya, bahwa orang-orang percaya kepadanya keluar dari kesulitan-kesulitan yang ada. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana juga dengan kita hari ini? Apakah kita masih meragukan Allah yang kita sembah? Pada kesempatan ini saya mau mengatakan untuk kita semua bahwa sesulit apapun masalahmu, sesulit apapun masalah yang engkau hadapi, lihatlah bahwa Allah akan datang menolongmu. Ia akan campur tangan menyelesaikan setiap persoalan dan pergumulanmu. Ia tidak akan membiarkan orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang selalu berserah kepadanya, hidup di dalam penderitaan. Justru ia ingin saya dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian hidup di dalam kebahagiaan. Masalahnya itu bukan dari Allah, tetapi itu dari kita sendiri. Karena kadangkala di saat kita mengalami pergumulan dan persoalan itu, justru kita jauh daripadanya. Kita tidak datang kepadanya. Kita jauh untuk beribadah. Kita tidak mau membaca firman Tuhan, tidak mau mendengarkan sabda Tuhan. Justru apa yang kita lakukan? Kita mulai merengek, kita mulai bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan. Bahkan kita lebih percaya kepada manusia dibandingkan kepada Allah. Kita lebih percaya dengan kekuatan kita sendiri dibandingkan dengan kekuatan Allah. Hari ini saya mengajak kita semua untuk berubah. Mari kita selalu menghadirkan Tuhan di setiap persoalan dan pergumulan kita. Karena setiap persoalanmu, setiap pergumulanmu, setiap tantangan hidupmu di mata Tuhan itu bukanlah apa-apa. Karena Ia telah berfirman bahwa Ia tidak akan memberikan cobaan bagi kita melebihi daripada kekuatan kita. Di saat-saat hidup sulit, di saat hidup kita seakan-akan tidak memiliki harapan, di saat hidup kita merasa tidak ada jalan keluar, di situ Allah hadir. Allah menyatakan kuasanya, Allah menyatakan mujizatnya untuk kita. Oleh sebab itu, teruslah berserah kepada Tuhan dan terus hadirkan Tuhan, karena Ia selalu setia menolong dan menemani hidup kita. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pagi hari ini. Kami bersyukur untuk pencerahan, untuk penguatan kami, bahwa Engkau selalu ada di saat pergumulan kami. Kadangkala kami meragukan Engkau ya Tuhan, tetapi Engkau selalu ada, hadir memberikan pertolongan bagi kami. Berkati seluruh jemaat-Mu yang ada, para pendengar yang ada saat ini, urapi mereka. Bagi mereka yang sedang bergumul untuk sakit penyakit, tolong Engkau jamah dan Engkau sembuhkan mereka. Bagi mereka yang sedang berjuang dalam pekerjaan, Tuhan berkati dan urapi mereka. Kiranya dari sana mereka mendapatkan berkat-berkat yang melimpah daripada Tuhan. Urapi seluruhnya para hamba-hamba-Mu di bangsa ini, supaya bangsa ini menjadi bangsa yang setia dan takut kepada Tuhan. Ini doa dan pengharapan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian saja untuk pagi ini. Kembali kami menyapa kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom.